Ya, halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bab 1. Pagi hari yang cerah, seorang pemuda anak remaja yang berusia 20 tahunan berjalan menuju aula utama kampus universitas ternama di kota Gowe. Pemuda itu bernama Lemon, seorang anak miskin yang berasal dari desa. Lemon yang kuliah di kota Gowe mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota Gowe sebagai anak tidak mampu. Orang tua Lemon bekerja sebagai kuli di sebuah usaha pertanian pribadi di desa. Desa tersebut bernama Desa Tora. Lemon yang sampai di kelasnya menyapa teman yang sudah duluan. "Hai Dennis," Lemon menyapa Dennis. Dennis adalah sahabat akrabnya Lemon. Dennis juga merupakan anak yang tidak mampu dari desa, sehingga dia mendapatkan bantuan beasiswa anak tidak mampu. "Hei Mon, kok kamu baru datang sih? Tadi lama aku menunggumu di halte," Dennis menjawab. "Saya tadi lama menunggu angkot Den, sekitar setengah jam saya menunggu." Lemon berjalan di samping Dennis sembari duduk di kursi mahasiswa. Dari pintu ruangan terdengar suara ketawa. Suara tawa itu berasal dari gadis-gadis cantik. Gadis pertama bernama Dewi. Dewi adalah gadis cantik, berambut lurus halus, rambutnya panjang hingga pinggang. Kulitnya putih dan wajahnya ayu, seperti bintang Korea. Temannya bernama Lea, wajahnya juga tidak kalah saing dengan Dewi. Cuman saja Lea sedikit pendek daripada Dewi. Dewi adalah gadis lembut, tidak sombong dan sukar membantu sesama. Sesampai Dewi dan Lea di dalam ruang kelas, mereka melihat Lemon dan Dennis yang lagi asik mengobrol. Lemon dan Dennis melihat gadis-gadis cantik, sedikit mengernyitkan kening. Namun apalah daya, seperti kata pepatah, ingin daku memeluk gunung, namun tangan tak sampai. Lemon tersenyum ingin menyapa Dewi, karena bagaimanapun Dewi adalah anak orang terkaya di kota Gowe. Walaupun Lemon ada rasa suka kepada Dewi, namun dia sadar diri. Ditambah lagi Lemon sudah memiliki pacar yang sangat dia sayangi. Melihat Lemon yang memancarkan senyuman, Dewi hanya tersenyum sinis dan memandang sebelah mata saja. Karena bagaimanapun dia merasa Lemon bukan tipe lelaki yang didambanya. Sontak saja Lea yang melihat Lemon tersenyum seketika marah kepada Lemon dan berkata, "Wei Lemon, ngapain kamu senyum-senyum pada kita berdua? Jangan kamu pikir karena kamu pintar di kampus ini, kamu bisa selevel sama kita berdua dan bisa senyum sesuka hatimu." Lea adalah termasuk anak yang sombong karena dia berasal dari keluarga anak pejabat di kota Gowe. Melihat Lea yang kesal, seketika Lemon terkejut ketakutan dan dia hanya menundukkan kepalanya. Tanda dia merasa malu. Dewi yang melihat kejadian tersebut merasa sedikit kasihan kepada Lemon. Kemudian dia berkata kepada Lea, "Sudahlah Lea, jangan marahin dia lagi. Kasihan juga dia. Lihatlah dia jadi ketakutan."
Lea hanya memutar bola matanya dan berkata, "Dasar cowok culun." Dibentak saja sudah ketakutan setengah mati. Bagaimana dia bisa mendapatkan pacar? Lea membanting dalam hati. Lea dan Dewi duduk di kursi di dekat pojok pintu masuk. Tak berselang lama kemudian, terdengar suara kaki yang berjalan dari luar kelas. Itu adalah Marco dan Yoel, pemuda sombong yang sering pamer karena orang tuanya adalah pengusaha besar nomor 2 di kota Gowe. Sesampainya di depan kelas, Marco melihat Dewi dan Lea. Marco langsung berjalan menuju ke arah tempat duduk Dewi dan Lea. Yoel juga ikutan dari belakang. "Hai Lea, Dewi, boleh saya duduk di sini kan? Biar saya bisa memandangin wajah cantikmu itu." Marco menyapa Dewi dengan senyuman menggoda sambil duduk di kursi kosong di samping Dewi. Secara singkatnya, Marco sudah beberapa tahun mengejar Dewi. Karena Dewi merupakan bintang putri kampus yang berturut-turut selama 2 tahun terakhir memenangkan putri kampus. Namun Dewi tidak pernah memberikan peluang kepada Marco. Yang Marco semakin gila mengejarnya. Alasan Dewi tidak menyukai Marco karena Marco merupakan pemuda sombong yang arogan dan playboy peringkat tinggi. Dewi tanpa berkata sedikit pun, dia beranjak dari tempat duduknya dan berjalan duduk di samping Lemon. Lemon yang sedari tadi merasakan malu dan takut karena dibentak oleh Lea, sekarang Dewi duduk di sampingnya, yang membuatnya semakin mengecilkan tubuhnya yang kurus itu. Melihat hal itu, Marco yang merasa kesal semakin murka melihat Dewi duduk di samping Lemon. Marco bangkit dari tempatnya dan rasa hawa membunuh menyelimutinya. Matanya memerah menunjukkan bahwa amarahnya meledak-ledak. "Hai si miskin, sampah kurus, enyah kau dari samping wanitaku." Marco berteriak marah. Melihat Marco yang amarahnya menggila, Dennis langsung melompat dari kursinya dan dia duduk di kursi yang ada di pojok belakang. Sebelum dia beranjak, dia berteriak kepada Lemon, "Mon, ayo kita pindah ke belakang, cepat." Lemon yang baru tersadar dari keterkejutannya, dia langsung berdiri dan hendak pindah tempat duduk. Namun sebelum dia beranjak dari tempat duduknya, tangan lembut Dewi menggenggam lengannya, sehingga membuat hati Lemon semakin bergetar. Hebat. Sebaliknya Dewi juga merasakan hal yang sama. "Kamu mau kemana? Kalau kamu lelaki jantan, kamu harus tetap berada di sini, di sampingku." Lea, Marco, Yoel, terlebih Dennis merasa pusing dan terpaku ketika mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Dewi. Setelah selesai berkata, Dewi melihat ke arah Marco dan berkata, "Marco, apakah kamu tidak punya perasaan malu mendekati wanita yang sudah punya pacar?" Mereka yang lagi-lagi mendengar kata-kata Dewi semakin tercengang, seakan rahang mereka terlepas dari tempatnya. Di antara mereka hanya Lemon yang semakin merasa pusing. 7 keliling dia berkeringat deras. Dia takut Marco akan mengajarnya habis-habisan jika mengakui perkataan Dewi barusan sebagai pacarnya.